Halo sahabat foodie semua. Oke, kita mulai live pada sore hari ini. Oke. Halo sahabat foodie, selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan. Upgrade ilmu dan ngabuburit bareng foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Sebelumnya, salam kenal, saya Syarif yang akan nemenin sahabat foodie semua di kegiatan sore hari ini. Teman-teman simak terus ya sampai acara selesai, karena pastinya materi sore hari ini menarik banget dan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mau ingetin aja nih, kegiatan IG Live Sedekah Ramadan sore hari ini adalah yang terakhir nih selama bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman bisa share keseruan kelas kita pada sore hari ini dengan cara screenshot lalu upload ke IG story-nya masing-masing. Dan jangan lupa ya untuk tag ke @foodies.id, ke Instagram @foodies. Gampang banget. Boleh juga pakai akun Instagram brandnya juga. Nah, pasti bakal kita repost juga nih pastinya. Oke, sebelum kita panggil narasumber kita pada sore hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies kepada teman-teman semua. Foodies Academy, the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people's life through F&B education. Ayo bergabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Kunjungi juga channel Telegramnya Foodies di t.me/foodiesid, di mana nih channel Telegram Foodies ini akan update perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube-nya Foodies, karena sudah ada lebih dari 1000 video edukasi bisnis kuliner yang teman-teman bisa akses secara gratis. Oke, untuk sahabat Foodies yang mau bertanya boleh banget nih nanti selama kegiatan ini berlangsung, karena nanti kolom chatnya bakal saya tutup teman-teman. Boleh langsung klik aja tombol pertanyaannya. Nih di bawah ada tombol yang bentuknya tanda tanya, teman-teman bisa klik aja di situ dan drop pertanyaannya di sana, karena nanti kolom komentar bakalan ditutup. Oke, teman-teman. Pada sore hari ini narasumber kita adalah Mas Hendra Novianto. Wah, ini buat teman-teman yang udah belajar di Foodies udah gak asing nih dengan beliau nih. Beliau adalah edukator di Foodies Academy, dan tema pembahasan kita pada sore hari ini topiknya keren banget. Wah, ini pas nih karena ini closingnya kita di bulan Ramadan. Sharingnya hari ini kita akan membahas apa itu master franchise atau B2B partnership. Nah, ini belum banyak nih teman-teman pebisnis kuliner yang tahu tentang master franchise dan B2B partnership. Nah, ini akan jadi pembahasan yang seru banget, dan pastinya sahabat foodie semua boleh banget keluarin catatannya, karena materi yang dibahas itu akan sangat penting dan bisa langsung teman-teman praktekin nih, implementasikan setelah ini. Sambil nunggu narasumbernya masuk, nah ini bakal saya cek dulu narasumber kita sudah masuk atau belum ya. Oke. Mas Hendra aku ya. Oke. Oke. Oke, halo Mas Hendra. Halo Mas Hendra. Suaranya belum masuk, kita cek dulu. Halo. Bisa cek dulu. Wah, ini kayaknya audionya belum masuk, Mas Hendra. Gak apa-apa, bisa dicek dulu. Masih nih audionya. Oke, nanti dibantu sama tim dari dicek dulu. Audionya kayaknya masih belum oke. Kita coba perbaiki dulu ya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman semua ya. Wah, ini udah banyak nih ternyata yang salam-salam dan say hi nih sama Mas Hendra nih. Nah, seru banget pastinya ya, dan teman-teman pantengin terus sampai akhir, karena tadi ya seperti yang saya udah bilang, tema kita bakal ngebahas master franchise dan B2B partnership sebagai materi puncak nih pada sharing-sharing kita selama bulan Ramadan pastinya. Oke, ini dari Medan sudah hadir. Wah, mantap
Nah, brandnya Bolu Snack Juli, sambil dibantu oleh tim teknis ya. Teman-teman boleh say hi dulu di kolom komentar. Brandnya dari mana, dari kota mana. Boleh absen dulu ya di kolom komentar ya. Sambil kita nunggu Mas Hendranya nih lagi penyesuaian teknis dulu. Supaya nanti sharing-sharingnya bisa lebih optimal nih buat teman-teman semua. Oke. Nah, Cek udah masuk belum? Mas Hendra. Oke. Cek udah ya. Sip. Oke, ini sebelum kita mulai saya izin untuk matiin kolom komentarnya terlebih dahulu karena nih materi hari ini seru banget nih Mas Hendra nih ya. Pastinya. Kita bakal ngomongin Ya, master ya. franchise dan B2B partnership. Nih Mas Hendra kayaknya udah semangat banget nih pengen sharing-sharing sama teman-teman semua nih buat sharing. Harus semangat dong. Harus selalu ya, selalu harus semangat nih berbagi ilmu di bulan puasa sama teman-teman sahabatku di semua. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk segmen kali ini. Nah, ini kita mau tanya-tanya dulu nih Mas Hendra, mungkin banyak nih sahabatku di semua yang belum kenal atau belum tahu tentang konsep yang namanya master franchise atau B2B partnership. Nah, pertanyaannya ini untuk mewakili teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan master franchise atau B2B partnership, Mas Hendra? Oke, gini Mas, di Indonesia itu kan ada regulasi yang tidak memperbolehkan sebuah brand untuk memberikan nama franchise. Nah, itu di partnership itu adalah seorang individu ataupun perusahaan yang ingin membuka franchise di satu kota tertentu, di mana dia memegang hak master dari area tertentu. Jadi bahasa gampangnya adalah itu adalah master franchise. Tapi jika teman-teman tidak punya license, maka teman-teman tidak boleh menggunakan istilah master franchise. Harus terdaftar dulu tuh di Lembaga Franchise Indonesia waralaba. Tapi kalau belum punya, teman-teman bisa menggunakan istilah B2B partnership, di mana satu orang individu maupun perusahaan yang memiliki beberapa franchise sehingga dia diberikan kepercayaan untuk mengelola brand Anda di satu area tertentu. Gitu kurang lebih gambarannya. Oke, nah kalau yang membedakan nih Mas, kira-kira secara konsep tadi udah mungkin sekilas ya, untuk biar lebih beda nih, biar teman-teman tahu perbedaannya antara master franchise atau B2B partnership dengan franchise biasa atau dengan kemitraan pada umumnya. Bedanya apa Mas? Oke, kalau franchise atau kemitraan yang pada umumnya itu kan hanya satuan. Jadi satu orang bukan satu outlet. Nah, kalau ini orang tersebut atau PT tersebut diberikan hak eksklusif untuk mengembangkan kemitraan di area tertentu. Misalnya, saya ngambil brandnya Mas Sarif nih di Surabaya. Nah, satu Surabaya hanya saya yang boleh buka brandnya Mas Sarif. Jadi satu Surabaya saya akan buka misalnya potensi di Surabaya 20 titik. Maka saya sebagai B2B partnership-nya brandnya Mas Sarif di Surabaya. Nah, saya nggak boleh memberikan kepada orang lain haknya. Jadi itu hak saya. Saya akan buka semuanya. Tentunya dengan jangka waktu yang terbatas. Karena jika B2B partnership-nya ini tidak komit, maka bisa di-cancel atau dibatalkan secara sepihak karena tidak komit. Oke, yang membedakan di situ ya. Jadi kalau misalnya Ya, franchise atau kemitraan pada umumnya itu biasanya persatuan outlet deh, biasanya kayak gitu ya. Tapi ya, kalau master betul. franchise, orang itu punya license atau punya izin membuka banyak outlet dengan sesuai perjanjian di wilayah yang sudah Ya, dibatasi tersebut ya. Oke, nih Mas Hendra, betul. kalau gitu keuntungannya dengan konsep master franchise atau B2B partnership dibandingkan dengan konsep kemitraan atau franchise pada umumnya itu apa, Mas? Oke, kalau kemitraan retail, kita bilang B2B, B2C partnership atau retail, itu eh, maka brand bisa jadi melepas franchise-nya, kemitraannya kepada orang tersebut, ataupun dikelola oleh dia. Tapi satuan, di mana satuan ini kontrolnya susah, dan jika terjadi apa-apa, teman-teman harus kontrol banyak orang. Harus melayani banyak orang, harus mendatangi banyak orang. Sementara kalau B2B partnership, teman-teman hanya deal dengan satu orang di area tertentu. Jadi, ngeceknya gampang. Ngeceknya tinggal orang tersebut aja untuk dicek apakah orang tersebut masih secara kualitas bagus dalam mengelola outlet kita di area tersebut.
Dan secara closing, yang tadinya teman-teman mungkin closing Surabaya untuk closing 20 titik, itu susahnya susah gitu, untuk closing 20 langsung di Surabaya, butuh waktu kalau satuan, tapi kalau dengan menggunakan B2B partnership, orang ini udah komit akan buka 20 titik, tapi dengan jangka waktu ya, nggak mungkin 20 langsung buka dalam waktu 5 bulan misalnya. Ada jangka waktunya, tapi at least si brand tidak perlu bersusah payah untuk mencari partnernya lagi yang lain di kota tersebut. Dua, lebih mudah mengontrolnya ketika terjadi apapun. Tiga, hanya ada satu pintu di satu kota. Jika ada komplain, ada masalah, ada hal bagus, atau apapun juga yang sifatnya kepentingan untuk brand, menghubungi gampang karena di satu pintu. Gitu. Kalau retail itu banyak yang harus dihubungin, banyak yang harus diyakinkan. Jika ada perubahan sistem, satu-satu harus ditelepon, satu-satu harus Iya, diyakinin. iya. Tapi jika B2B kan cuma satu orang doang di kota tersebut. Gitu, Mas. Oke, nah ini ngomongin keuntungan ya. Tadi ya secara Hmm. kita mengatur mungkin nih untuk satu kota tertentu kita cuma menghubungi istilahnya satu pihak aja gitu, nggak banyak pihak. Nah, kira-kira resikonya apa nih Mas yang muncul atau jadi tantangan nih kalau teman-teman foodrunners ini pengen menggunakan yang namanya konsep master franchise atau B2B partnership? Karena takutnya nih ada blind spot nih kalau misalnya mereka melakukan konsep yang sama tapi mereka nggak tahu nih dari awal blind spotnya apa Mas. Blind spotnya atau tantangannya nih? Iya, mungkin tantangan yang akhirnya kalau misalnya tantangannya itu nggak berhasil di solve itu malah jadi masalah gitu Mas. Oke, eh, kesulitan dari B2B partnership adalah mencari partnernya, ya. Karena teman-teman membutuhkan teman-teman itu viral atau enggak teman-teman bergabung dengan ekosistem tertentu sehingga investor di daerah tersebut mengetahui dari teman-teman nih. Nah, dia bisa jadi ngambil. Tapi kalau nggak ada akses, maka teman-teman perlu mengikuti pameran franchise ataupun mungkin mengikuti komunitas-komunitas sehingga teman-teman dilirik brandnya. Itu challenge-nya. Nggak gampang menemukan partner B2B. Itu challenge yang pertama. Yang kedua, teman-teman tuh harus memiliki SOP secara detail rinci, baik itu tertulis, digital maupun video. Agar apa? Karena si B2B Partners ini, dia kan akan mengelola sendiri cabangnya di seluruh outletnya dia di kota tersebut. Maka si B2B Partners ini wajib membangun training center. Nah, kalau teman-teman SOP-nya nggak jelas, cuma tulisan doang, nggak ada videonya, maka ini bisa jadi si master franchise ini atau B2B partnership-nya ini bisa jadi salah dalam men-training karyawannya. Walaupun awalnya kita yang bantu training, tapi lama-lama dia akan men-training sendiri karyawannya. Karena dia sudah punya mungkin 10 outlet atau 20 outlet, sehingga dia akan men-training. Nah, yang kedua tadi SOP-nya harus digital, tertulis, dan menggunakan, kalau memang teman-teman memang pengen tahu, teman-teman bisa kepoin tuh di Foodies ada learning management system. Ini merupakan suatu sistem yang akan ngebantu teman-teman agar dapat mempermudah dalam melakukan training via digital. Nah, nomor tiga yang harus diperhatikan adalah skema. Skema ini penting banget. Kenapa? Skema B2B ini tidak sama dengan skema retail. Baik dari sisi jangka waktu, brand license, dan segala macam itu punya spesifikasi khusus dari skemanya. Yang ketiga adalah teman-teman harus memiliki jangka waktu. Ini penting banget nih. Jangan sampai misalnya gini, potensi di Surabaya adalah 20 titik. Tapi untuk cabang pertama harus langsung buka 5. Kenapa harus 5? Karena ini mengenai supply chain. Jadi nggak bisa tuh walaupun dia cabang 20, bukannya satu enggak. Pokoknya berbarengan 5 minimum. Agar apa? Agar sekali kirim bahan baku supply chain-nya tercover. Karena jadi cost-nya turun. Karena langsung outlet. Secara branding marketing juga turun karena langsung outlet. Secara awareness dapat karena langsung ngebom 5 outlet. Nah, itu minimumnya. Tapi untuk mencapai kapasitas maksimum 20 outlet itu diperlukan jangka waktu. Nah, ini harus dikasih waktu. Misalnya dikasih waktu selama 3 tahun untuk membangun 20 outlet. Ya, yang akan tentunya dievaluasi. Karena kenapa? Kalau tidak diberikan jangka waktu, maka nanti partnership ini nggak akan buka-buka kalau dia ngerasa belum cuan banget atau belum BEP di cabang-cabang tertentu. Padahal kan sebenarnya dengan makin bertambahnya cabang di kota tersebut, maka sebenarnya secara awareness brand makin naik. Yang tadinya cuma omset 1 miliar sebulan, tapi bawahnya 500 juta, jadi etiknya tinggi sekali. Dengan adanya 10, mungkin bawahnya naik jadi 700, atasnya mungkin turun jadi 900, sampai 900 ke 700, jadi bottomnya naik walaupun atasnya turun, sehingga terbentuk suatu awareness. Jadi harus ada jangka waktu nomor tiganya, jangan sampai tinggal jangka waktu. Nomor 4,
controlling sistemnya dan controlling system sama scorecard penilaian mitranya itu harus punya. Agar apa? Agar ketika nanti dikontrol, apa aja dikontrol, ketika melakukan penilaian, apa aja yang harus dinilai. Dan di skor berapa, dia boleh diperpanjang menjadi B2B partnership, atau di skor berapa, dia sudah akan dievaluasi. Di mana misalnya ditemukan berbagai macam hal sehingga menyebabkan nilai dari scoring si mitra tersebut turun karena satu dan lain hal. Nah, ketika turun, ini tanya dulu, ini gimana komitmennya? Masih mau lanjut atau enggak? Karena ditemukan banyak-banyak kesalahan, banyak-banyak problem di outlet yang sedang dikelola. Misalnya, saking banyaknya sehingga skornya jadi jelek. Nah, ini dipanggil dulu, dipanggil aja komunikasi sebelum dilakukan koreksi untuk melanjutkan atau tidak brand tersebut. Jadi intinya harus memiliki scorecard dan penilaian serta audit yang sangat baik. Dan yang terakhir adalah perjanjiannya harus ketat, karena tanpa perjanjian yang ketat maka bahaya untuk brand. Jadi itu kalau lebih Mas. Oke, nah itu langsung dikasih 5 poin kunci yang harus dimiliki ya buat teman-teman atau dipersiapkan ya buat teman-teman kalau memang mau terjun ke konsep ya B2B partnership atau master franchise ya. Nah, aku mau coba breakdown satu-satu nih, Sandra. Tadi ngomongin pertama itu memilih mitra yang oke lah ya, sesuai kriteria. Kira-kira gimana sih kriteria kita sebagai brand nih ingin memaster franchise-kan kita kepada orang lain? Kira-kira kriteria apa yang dibutuhkan gitu untuk sebagai partner kita? Oke, yang pertama adalah pastikan dulu sumber uangnya dari sumber-sumber yang legal, bukan sumber-sumber yang aneh-aneh ya. Agar ketika tadi terjadi kasus karena sumber dananya nggak jelas, maka brand terhindar dari masalah. Itu nomor satu. Nomor dua, pastikan si calon B2B partnership ini sudah memiliki pengalaman membuka franchise sebelumnya, brand apapun. Misalnya, ada satu orang yang mengenali brand saya, dia udah punya pengalaman buka brand A, dia udah punya 10 cabang brand A di kota tersebut. Nah, dia mau mengadu brand saya. Nah, itu nomor dua, dia punya pengalaman dulu. Nah, ada nomor tiga nih, semua outlet yang akan dia sebutkan, brand A tersebut, teman-teman cek outletnya. Cek ke lokasi, misalnya lokasi Surabaya, cek ke Surabaya, seluruh outlet brand A yang dilakukan oleh mereka, itu secara SOP, secara standarisasi rasa, masih bagus atau tidak. Kan kelihatan tuh dari situ bagaimana cara si B2B partners ini mengelola outletnya. Itu nomor tiga. Nomor empat, pastikan dia punya uang. Ya, kalau di saya itu, saya akan meminta dia menunjukkan rekening dia yang total rekeningnya ada sebenarnya 20 outlet. Misalnya satu outletnya 500 juta, 100 juta. Maka 20 outlet itu berarti berapa? Satu dikali 20, 2M. Berarti dia harus memiliki 2M uang di rekeningnya. Kalau di rekeningnya cuma ada 500 juta, berarti dia nanti akan melakukan cash flow. Baru buka 3, opsinya digulung. Nah, itu saya nggak mau. Jadi dia tanpa menggulung cash flow-nya, dia harus memiliki uang untuk membuka outletnya senilai 2M. Itu aja. Oke, nah itu ya tadi kriteria-kriteria yang memang harus dimiliki, minimal itu mengamankan kita ya sebagai yang punya brand untuk kita akhirnya bisa melepas brand kita untuk dibawa di kota tertentu. Nah, Mas, kira-kira nih tadi ngomongin persiapan dan tadi ngomongin juga soal gimana perencanaan soal supply chain. Nah, ini biasanya kalau ngomongin kemitraan atau membuka cabang di kota lain, ini tantangannya biasanya adalah salah satunya supply chain nih. Nah, kira-kira nih dari sisi supply chain-nya apa aja yang memang di awal harus disiapin nih untuk teman-teman sahabat Kudi semua mungkin yang mau ke depannya ekspansi di kota lain dan bahkan kalau dengan konsep master franchise untuk buka cabang lebih banyak ya. Nah, ini kira-kira dari sisi supply chain-nya apa yang perlu disiapin, Mas? Oke, yang pertama pastikan teman-teman memisahkan mana yang barang frozen, mana yang non frozen. Karena kan tergantung dari SOP-nya. Ada SOP yang menggunakan frozen, ada SOP yang enggak. Yang kedua, pastikan gudang si master franchise atau B2B partnership ini cukup. Jadi sekali kirim itu langsung agak banyak sehingga cukup untuk menampung, untuk stok buffer minimum 1 minggu, maksimum bisa 1 bulan. Ya, ini minimum 1 minggu, jadi nggak boleh kurang dari 1 minggu. Nomor tiga, pastikan teman-teman memiliki ERP system atau enggak
warehouse management system atau enggak apapun platform yang mengatur untuk order dan input bahan baku yang akan diorder oleh si mitranya. Jadi nggak boleh menggunakan manual, pakai Excel misalnya. Jangan, harus menggunakan suatu platform ERP maupun OMS atau apapun juga yang tujuannya untuk mengorder bahan baku dari mitra ke pusat. Dan yang terakhir, harus memiliki standarisasi tagihan yang jelas. Jadi harus cash before delivery. Jangan pernah dihutangin. Jadi harus cash before delivery biar tidak terjadi masalah. Karena kalau dihutangin, mitra cenderung bayarnya mundur-mundur. Jadi dia bayar, baru kirim. Gitu. Oke, nah itu ya tadi aspek dari supply chain yang perlu disiapin juga. Nah, Mas, ngebuka brand kita di kota lain kan bisa jadi satu tantangan lain juga ya dengan kita misalnya oke lah saya buka brand di Bandung gitu, tiba-tiba saya mau buka di Jogja. Hmm. Nah ini kan jadi satu tantangan buat kita terutama melihat marketnya di Jogja gimana dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk ngatasin tantangan tersebut gimana nih Mas? Ini brand yang kita dari Bandung tiba-tiba buka di kota lain yang sebenarnya kita nggak tahu, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin si orang yang si partner kita lebih paham gitu, tapi gimana nih pertimbangannya kita sebagai yang punya brand Mas? Nah, ini menarik nih. Tentunya kita sebagai punya brand, kita tuh harus punya mapping dulu. Setelah kota kita, kota mana-mana aja menjadi incaran market kita yang mirip dengan kota kita saat ini. Kenapa? Karena market yang sudah terbentuk, produk market fit yang sudah terbentuk, ini jangan sampai dilawan. Jadi bukanlah di kota yang secara standarisasi dan apapun juga yang berhubungan dengan target market itu mirip dengan kota saat ini yang kita buka itu karena kenapa jadi nggak perlu penetrasinya nggak perlu susah-susah gitu jadi untuk ngebomnya juga nggak perlu susah-susah karena mirip secara biaya misalnya saya di Bandung di mana kota mahasiswanya banyak maka saya harus buka berikutnya adalah kota-kota yang banyak ke Jogja misalnya Malang gitu ya sehingga penetrasinya lebih mudah karena market saya kebetulan kebanyakan mahasiswa misalnya jadi saya mencari kota pelajar gitu kota mahasiswa. Itu yang pertama yang kedua setelah kota, teman-teman juga sebagai pemilik brand harus memiliki mapping di kota tersebut, potensinya berapa banyak. Jadi ketika ada yang mau jadi partnership B2B, teman-teman udah memiliki, oh, kalau mau di Jogja ya Pak, Open Jogja itu potensi ada 12 Pak. Ya, areanya di sini, 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 sini. Nah, untuk itu teman-teman harus benar-benar banyak belajar di video-video foodies, di video-video yang ada sayanya itu, ada tuh di tentang lokasi. Oke, nah itu berarti minimal kita punya apa ya bisa dibilang roadmap-nya terlebih dahulu ya kota mana yang mau kita Betul. sasar dulu ya jangan sampai culture brand kita dibuka di kota yang itu timpang banget ya secara target market dan lain-lain gitu ya. Oke, Ya, nah betul. nah ini juga salah satu yang menjadi pertimbangan banget nih soal buka lokasi nih Mas. Kira-kira sampai kita harus menentukan nggak sih ke si partner kita untuk buka lokasinya di tempat yang gimana gitu, gitu nggak Mas? Ya, jadi setelah kita udah mapping kotanya, kita juga harus mapping titik lokasinya. Misalnya nih, oh potensinya ada 15 titiknya di kota tersebut. Nah, titiknya di mana aja? Minimum teman-teman kasih gambar, oh di kelurahan ini. Oke. Nah, ini juga berkaitan berarti sama ini ya Mas, apa namanya perjanjian-perjanjian yang awal itu di setting ya. Nah, kalau menurut Mas Indra nih, kalau untuk tingkatnya sampai master franchise nih, perjanjian khusus apa nih yang bedanya sama kemitraan pada umum atau franchise pada umumnya gitu, yang harus ditambahin gitu. Dari sisi perjanjiannya apa yang bedain gitu.
Jadi 3 tahun harus ngebangun 20 gitu. Nggak cuma masa kerjasamanya selama 3 tahun, bukan. Ya masa kerjasamanya selama 10 tahun. Ya, misalnya 10 tahun. Tetapi dalam 3 tahun, si master franchise-nya wajib sudah membangun seluruh outletnya. Gitu. Oke, berarti memang harus ada persyaratan-persyaratan khusus ya yang dicatat di perjanjian awal di mana ya si partner kita pun juga harus bisa memenuhi itu terlebih dahulu ya dan kita juga harus bisa yakin ya kalau kita bisa apa namanya Ya, memenuhi itu. Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan, sebenarnya mau pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Nah, ini buat teman-teman, sahabat Kudis, mungkin kalau yang masih penasaran dengan yang namanya konsep master franchise ataupun B2B partnership, boleh banget langsung tanya di kolom pertanyaan di bawah. Tapi kalau mungkin sudah terpuaskan ya nggak apa-apa ya. Saya kasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget bisa silahkan langsung tanya aja di bawah ini sebelum Mas Hendra nanti jawab pertanyaan terakhir. Oke, nah pertanyaan terakhir sebenarnya untuk bisnis kuliner ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini masih ada yang ngejalanin bisnisnya on store gitu, masih satu outlet atau mungkin 2 outlet gitu. Terus baru kepikiran, oh kayaknya saya pengen mitrain deh, karena biasanya tercetus ketika ada yang mulai minat nih biasanya gitu. Terus akhirnya baru tahu nih, oh ternyata ada konsep yang namanya master franchise. Kira-kira nih Mas Hendra, di titik seperti apa teman-teman sahabat Kudis bisa memutuskan, oh saya kayaknya mau punya outlet sendiri dulu aja deh, oh saya kayaknya mau kemitraan satu-satu dulu aja deh, oh kayaknya saya mau ngejalanin master franchise gitu atau B2B partnership. Kira-kira di titik-titik atau di milestone seperti apa nih yang stage-nya dulu gitu yang harus dipenuhi sama sahabat Kudis, baru akhirnya ngambil konsep-konsep untuk ekspansi dengan cara-cara tadi, Mas. oke. Yang pertama tergantung dari tujuan brand. Tujuan brandnya ini ekspansinya gimana dan exitnya apa. Itu menentukan skema apa yang dipilih. Itu yang pertama. Tujuannya apa? Apakah mau VC game, mau IPO, atau forever punya bisnisnya. Itu beda tujuan, beda skema. Yang kedua adalah teman-teman ini secara produk simple nggak? Misalnya kalau minuman kekinian, yang bikin cuma powder doang. Nah, kalau misalnya minuman kekinian powder doang, ya udah jual aja, putus. Nggak usah pakai master franchise, jual aja franchise pada umumnya retail, karena gampang ngelolanya. Gitu ya, kalau mau cepat. Tapi kalau teman-teman pengen ngebangun sustainability brand, pengen ngebangun brand yang sustain, pengen bangun brand yang mantap, maka saran saya gunakan B2B partnership. Yes, memang agak lambat dibandingin dengan retail, lebih cepat karena banyak yang mau kan. Tetapi secara sustainability, secara standarisasi produk dan standarisasi pelayanan itu bisa terjaga dengan menggunakan B2B partnership. Jadi nggak cuma cari uang doang, nggak cuma cari cuan, tapi ya benar-benar mencari sustainability. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus memiliki konsep yang clear dulu di awal. Kalau konsep dan skemanya nggak clear, maka tidak bisa menggunakan B2B partnership. Tapi saran saya bagi teman-teman yang benar-benar peduli sama brandnya dan benar-benar pengen banget brand ini sustain, maka bersabarlah, carilah partner dengan menggunakan skema B2B partnership. Oke, nah itu ya buat sahabat foodie semua mungkin kalau di sini masih menggalau ya kira-kira mau dengan konsep ekspansi seperti apa. Nah, itu tadi poin-poin yang perlu teman-teman pertimbangkan terlebih dahulu ya sebelum memilih kira-kira ingin ekspansi dengan konsep seperti apa. Oke Mas Hendra, ini karena belum ada yang nanya nih nggak apa-apa. Saya mau ngasih informasi dulu nih untuk sahabat foodie semua nih gantian nih saya ngomongnya. Oke, saya mau kasih informasi untuk teman-teman sahabat foodies semua. Kalau di foodies tuh ada yang namanya materi-materi mengenai gimana sih kalau teman-teman ingin yang namanya membeli kemitraan bisnis kuliner, tapi bingung harus mulai dan belajar dari mana. Mulai dari mindset yang harus dipersiapkan sebelum membeli kemitraan, sampai apa yang harus dioptimalisasi ketika teman-teman sudah membeli atau mengambil yang namanya mitra. Nah, kita ada kelas yang namanya kelas panduan membeli kemitraan atau franchise bisnis kuliner. Kemitraan bisnis kuliner lebih dari urusan jual makanan dan minuman. Pahami dulu sebelum bertransaksi nih. Wah, ini harus teman-teman perhatikan dulu. Jika membeli kemitraan bisnis kuliner, keubahnya teman-teman itu sedang yang namanya berinvestasi. Yang jika dijalankan tanpa paham cara kerjanya hanya akan jadi keputusan
yang buang-buang uang. Wah, nggak mau kan teman-teman investasi buang-buang uang. Banyak calon pembeli yang bahkan belum paham apa bedanya kemitraan dan franchise. Wah, ini bahaya nih kalau nggak paham konsepnya ya. Serupa tapi nggak selalu sama. Nah, ini. Sebelum membeli, nggak tahu cara memilih kemitraan yang potensial dan kontrak kesepakatannya, dan setelah membeli nggak tahu cara mengembangkannya. Wah, ini bahaya banget ya. Ini cara cepat untuk menghabiskan uang Anda, Pak. Kalau teman-teman salah dan nggak paham dulu kalau gimana sih sebenarnya kalau teman-teman mau mengambil kemitraan atau franchise yang benar dan bisa berkembang. Nah, kita ada kelasnya di mana untuk teman-teman yang nonton nih di IG Live pada sore hari ini akan ada promo khusus di mana harganya cuma jadi 1.199.000, di mana harga normalnya itu adalah 4.999.000. Wah, ini manfaatnya bisa langsung teman-teman dapatkan dengan cara apa? Gampang banget, langsung DM aja ke Foodies, langsung tanya aja, Kak, aku mau nanya tadi kelas panduan membeli kemitraan yang ada promonya itu loh Kak, itu bisa langsung teman-teman klaim. Plus saya juga mau informasiin kalau nanti di bulan Mei akan ada yang namanya kelas Foodies Master Class 19. Wah, ini kelasnya offline dan seru banget. Pembahasannya apa? Kita akan membahas operasional dan supply chain management. Di mana ini tuh sering banget jadi masalah besar di banyak perusahaan, dan biasanya jarang teman-teman pelajari kalau nggak ketemu masalahnya dulu. Kalau udah ketemu masalahnya baru tuh pusing mikirin atau belajar yang namanya supply chain management. Nah, untuk teman-teman yang mau bisnisnya segera scale up namun masih mengalami masalah-masalah operasional dan supply chain berikut ini, misalnya masih banyak prosesnya manual dari sisi supply chain, akhirnya menyebabkan jumlah karyawannya banyak yang ngurusin supply chain doang, padahal bisa dioptimalisasi dengan teknologi yang sudah ada. Pemborosan atau banyaknya uang lenyap bisa puluhan bahkan ratusan miliar tanpa disadari. Terus cost OPEX atau operasional yang tinggi sehingga profitabilitas perusahaannya tergerus, bahkan bisa boncos atau minus. Punya banyak cabang tapi kontrol SOP dan training semua masih manual, tidak terstandarisasi padahal ada teknologinya. Owner dan tim tidak memiliki matriks angka yang menjadi indikator penting dalam kontrol operasional, dan banyak loss opportunity yang terjadi karena nggak bisa mengoptimalisasi hal-hal tersebut. Maka kelas ini sangat tepat karena akan dibahas, dikupas tuntas semua tentang operasional dan supply chain. Kelasnya apa Kak? Kelasnya Foodies Master Class 19. Kita akan membahas strategi operasional dan supply chain management for restoran, cafe, dan coffee shop. Kelasnya kapan? 24 sampai 26 Mei 2023 di Bandung. Nah, teman-teman bisa sekalian healing dari Bandung. Pelajari fondasi ilmu yang mantap seputar memahami strategic number dalam operasional dan supply chain, strategi membangun dan mengelola tim yang kompeten, ciptakan customer experience untuk repeat order, strategi kontrol harian operasional track, dan masih banyak pembahasan lainnya soal operasional dan supply chain management yang pastinya sangat penting untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang nonton IG Live akan mendapatkan promo hemat 5 juta. Wah, ini promonya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, di mana harga normalnya itu adalah 18,5 juta. Teman-teman bisa mendapatkan hemat 5 juta. Khusus teman-teman yang sekarang lagi nonton IG Live, langsung DM aja ke Instagram Foodies. Teman-teman akan mendapatkan promo potongan 5 juta, lalu akan mendapatkan harga khusus menjadi 13,5 juta. 13.500.000. Plus, nggak cuma itu, teman-teman akan mendapatkan benefit tambahan, yaitu 2 kali sesi private konsultasi, di mana masing-masing konsultasinya itu durasinya bisa 3 jam. Yang kalau teman-teman beli secara terpisah, private konsultasinya ini nilainya senilai 30 juta. Untuk teman-teman yang nonton, wah ini kesempatan emas banget untuk teman-teman bisa dapatkan potongan 5 juta plus private konsultasi selama 2 kali dengan durasi 3 jam. Jadi segera daftarkan, langsung aja DM, gak usah susah-susah, langsung DM aja ke Instagramnya Foodies, langsung tanya aja ke tim CS Foodies lewat DM untuk ngeklaim promonya pada hari ini. Oke, mungkin udah ada pertanyaan yang masuk nih, kita coba buka ya Mas Hendra ya. Kira-kira, wah ini pertanyaannya sebenarnya seputar kelas ya. Nah ini kalau dari tim dari Wedang Warisan nih mungkin saya bacain aja kalau pertanyaannya di sini. Kalau pengen belajar tapi
jadi member per bulan, terus juga bisa dicicil atau enggak, kelasnya harganya berapa, bisa langsung tanya aja lewat DM, karena nanti akan dibantu sama tim CS-nya Foodies. Dan untuk ini admin atau mimin dari Udang Warisan nih bisa langsung klaim aja promonya yang tadi saya sebutin ya, buat kelas-kelas yang promo khusus untuk IG Live pada sore hari ini. Bisa langsung tanya aja, bisa langsung klaim aja promosinya, jadi langsung dimanfaatin aja. Oke, Mas Hendra, wah ini nggak terasa nih kita Ya, sharing-sharing pada sore hari ini, seru banget ngomongin master franchise dan B2B partnership. Biasanya kalau kayak gini-gini cuma di sharing itu di kelas kemitraan doang ya Mas Hendra, kemarin tuh kelasnya. Wah, ini betul, spesial. Untuk teman-teman yang betul. nonton pada sore hari ini bisa mendapatkan materi ini ya. Oke, Mas Hendra, sebelum kita tutup nih sesi kelas pada sore hari ini, nggak usah bilang kelas lagi, sharing-sharing pada sore hari ini, boleh mungkin ada closing statement atau hal-hal yang bisa memotivasi teman-teman semua yang lagi mikirin, wah kayak habis lebaran gue mau expand nih, mau ekspansi buka ke banyak kota. Nah, kira-kira apa nih closing statement dari Mas Hendra untuk sahabat Foodies? Oke, closingnya sebelum teman-teman memiterapkan sistem teman-teman, pastikan dulu bisnis teman-teman profit. Ketika sudah profit, baru lakukan viral. Setelah viral, baru carilah mitra di partnership yang tepat untuk brand Anda. Oke, singkat, padat, dan jelas, dan pastinya bisa banget nanti habis bulan puasa, wah ini mau lebaran ya, bisa langsung disiap-siapin nih kalau teman-teman mau pengen ekspansi ke banyak kota dan harapannya bisa expand growth sampai senasional. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan juga terima kasih untuk waktunya nih Mas Hendra nih, kesempatannya sore hari ini udah sharing-sharing. Mudah-mudahan sharing pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Foodies semua yang nonton dan jadi pahala dan berkah bagi kita semua. Dan sebelum saya pamit undur Amin. diri ya, mungkin mewakili teman-teman dari Foodies semua dan juga para edukator yang udah sharing selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, sharing-sharingnya untuk teman-teman semua. Dan juga yang terakhir, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Semoga Ramadan kali ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Semoga ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Amin. Oke, Amin. Mas Hendra, wah seru banget sih sehari-hari ini. Dan sampai ketemu nih, wah ini sampai ketemunya kayaknya agak panjang karena kita bakal ketemu lagi tahun depan nih di sedekah ibu Ramadan tahun depan. Tapi pastinya di Instagram Foodies sering kok tiap minggu akan ada IG live pastinya untuk menambah keilmuan untuk sahabat Foodies. Oke, cukup sekian saya Syarif pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua dan seperti biasa jargon kita maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.